103 dan 104. Dan untuk buku LKS-nya itu adalah halaman 17. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bu Guru ingin bertanya, kira-kira bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti alhamdulillah sehat semua ya, tanpa adanya gangguan apapun. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, sejenak kita berdoa terlebih dahulu, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru akan sedikit membahas tentang sikap menghormati keragaman suku bangsa dan juga agama. Kalau kemarin sudah Bu Guru singgung sedikit tentang keberagaman agama. Nah, dan kali ini kita akan belajar bagaimana sikap seseorang untuk menghargai dan menghormati dari keberagaman tersebut. Entah itu keberagaman dari suku budayanya, keberagaman dari agama, ciri fisik mereka. Nah, itu harus kita pelajari bagaimana cara kita. Karena bangsa Indonesia itu terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, budaya, agama, dan banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Dan adanya perbedaan seperti contohnya dari warna kulit seseorang, ataupun dari adat istiadat mereka. Dan dari perbedaan tersebut jangan digunakan atau jangan sebagai alat untuk memecah belah diri bangsa Indonesia. Justru dengan adanya perbedaan tersebut itu akan menjadikan Indonesia itu adalah negara yang terkaya. Kaya akan apanya? Sukunya, budayanya, agamanya, bahkan makanan khas dari daerah A, daerah B, daerah C itu memiliki perbedaan tersendiri. Supaya apa? Supaya tercipta suasana yang aman, yang damai, rukun, tentram, serta harmonis. Oke, udah paham ya? Nah, sikap menghormati atau sikap menghargai itu adalah bagaimana cara seseorang itu mengakui harkat dan martabat seseorang, atau harkat dan martabat harga diri manusia yang lainnya. Itu adalah sikap seseorang. Indonesia terkenal akan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak pasti sudah paham ya, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dari situ muncullah kenapa kok walaupun berbeda-beda tetap satu jua, karena Indonesia itu berbeda-beda atau beragam. Nah, jadi seperti itu. Ada juga semboyan Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, makna dari semboyan ini adalah bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia bersatu padu menghalau semua ancaman yang dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jadi kita apabila bersatu, kita itu akan menjadi teguh. Kalau yang bercerai, kita akan runtuh atau bercerai-berai. Nah, jadi intinya jalan sendiri-sendiri. Dalam sejarah bangsa Indonesia, kita itu telah berhasil menghalau atau bahkan mengusir penjajah yang masuk ke bangsa Indonesia. Itu karena adanya apa? Ya, karena adanya persatuan dan kesatuan para pemuda dan pemudi pada zaman dahulu dalam mengusir penjajah. Karena apa? Mereka berpegang teguh dengan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap sama. Untuk apa? Menghalau, mengusir para penjajah. Jadi seperti itu anak-anak ya. Nah, untuk contoh sikap apa yang harus kita lakukan untuk menghargai serta menghormati dengan perbedaan tersebut? Yang pertama itu adalah tidak merendahkan suku atau bangsa lain. Dan yang kedua itu adalah menghargai dan mengakui keberadaan suku orang lain, serta tidak mengusir
mengusik perbedaan antar suku. Itu adalah beberapa contohnya. Nah, dari beberapa contoh tersebut, manfaat yang akan kita dapatkan nanti yang pertama adalah terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Apabila tidak kita terapkan itu tadi, maka yang timbul nanti akibatnya adalah tidak ada keamanan dan juga kedamaian. Yang ada semua rusuh, ribut. Karena apa? Ya tidak ada yang rukun, semua itu saling bermusuhan. Jadi seperti itu. Yang kedua, sikap yang kedua itu adalah merasa aman tinggal di Indonesia. Nah, seperti kita sekarang, kita aman tinggal di Indonesia karena warganya ramah, warganya baik, menghargai perbedaan. Jadi seperti itu. Dan akibatnya apabila kita tidak terapkan tersebut, maka akan timbul perpecahan serta permusuhan. Si A tidak menghargai agama si B ataupun si C, si D. Yang ada apa? Permusuhan. Jadi seperti itu anak-anak. Yang ketiga itu adalah rasa persatuan dan kesatuan yang meningkat. Sudah jelas apabila semua warganya baik, hidup rukun, hidup tentram, tidak ada masalah, bebas, mau ngapa-ngapain enak. Karena apa? Semua dianggap saudara, semua dianggap teman. Jadi seperti itu. Dan apabila tidak diterapkan, apa yang terjadi? Sudah jelas tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan. Yang ada apa? Begini. Contohnya si A memiliki masalah dan si B mengetahui bahwasannya si A ini memiliki masalah. Apa yang terjadi jika tidak diterapkan persatuan dan kesatuan? Mereka acuh tak acuh. Apa acuh tak acuh itu? Mereka tidak Jadi apabila tidak diterapkan rasa persatuan itu tadi, yang terjadi adalah mereka tidak memperdulikan masalah orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Makna persatuan dan kesatuan itu adalah kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Itulah makna yang sesungguhnya persatuan dan kesatuan. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah tidak mudah terpecah belah. Bangsa Indonesia itu tidak mudah terpecah belah apabila mereka berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sekarang bangsa Indonesia itu mudah terprovokasi atau mudah ketika ada seseorang mendengarkan ini dan dia terpengaruhi, nah itu sudah jelas berarti dia tidak menerapkan persatuan dan kesatuan. Yang ada apa? Mereka akan jalan sendiri. Persatuan itu sudah tidak ada, yang ada terpecah belah. Jadi seperti ini. Nah, paham anak-anak ya? Manfaat dan juga akibat yang apabila kita tidak menerapkan sikap menghargai ataupun sikap menghormati keberagaman. Oke. Yang berikutnya itu adalah Bu Guru akan menjelaskan tentang keragaman agama. Dan kemarin sudah Bu Guru bahas ya di video sebelumnya ya. Nanti dicek di video sebelumnya. Itu tentang keberagaman agama serta tempat ibadah dari keenam agama tersebut. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bahwasanya agama yang diakui oleh bangsa Indonesia itu ada 6. Masih ingat? Ya, yang pertama adalah agama Islam, kedua adalah agama Kristen, ketiga agama Katolik, keempat itu adalah Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Ya, kalau kemarin agama Islam itu tempat ibadahnya di mana? Ya, di masjid. Dan untuk kitab sucinya itu adalah Al-Quran yang sering kita baca itu ya. Anak-anak jangan lupa sering-sering baca Al-Quran. Dan yang kedua itu agama Kristen. Untuk kitab sucinya itu disebut dengan Alkitab, anak-anak. Dan sama dengan agama Katolik. Jadi kitab sucinya namanya adalah Alkitab. Untuk agama Hindu, jenis kitab sucinya itu disebut dengan Kitab Weda. Nah, Kitab Weda. Dan untuk agama Buddha itu kitab sucinya adalah Kitab Tripitaka. Dan yang terakhir itu adalah agama Konghucu. Kalau agama Konghucu di sini mereka pegangannya atau kitab sucinya adalah Kitab Shinsu. Nah, jadi seperti itu.
paham ya anak-anak ya? Oke, yang berikutnya itu adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan bahasa daerah kita. Nah, di setiap daerah, di setiap wilayah itu pasti memiliki bahasanya tersendiri-sendiri. Contoh suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, suku Sunda menggunakan bahasa Sunda, orang Banjar menggunakan bahasa Banjar, dan seterusnya. Nah, di sini bahasa itu adalah suatu alat komunikasi untuk berinteraksi antara manusia A dengan manusia B. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, jadi tidak mungkin ya kalau sekarang kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi, kita menggunakan bahasa isyarat. Takutnya orang yang di sebelah kita bingung, orang ini ngomong apa, orang ini bilang apa. Nah, jadi wajib sekali kita menggunakan bahasa. Meskipun Indonesia itu ada yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan di sini kita tetap harus melestarikan yang namanya bahasa daerah. Jadi tidak boleh bahasa daerah itu sampai dihilangkan, bahkan dilupakan. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana Bu caranya? Oh, di sini tidak Bu Guru tulis, nanti akan Bu Guru cantumkan di sini gambar. Ya. Cara melestarikan bahasa daerah yang pertama, kita bangga menggunakan bahasa daerah kita. Bume orang Jawa. Ya udah, kalau Bume orang Jawa, ketika kita bertemu dengan orang Jawa, gunakan bahasa daerahnya. Woi, piye kabarmu? Nah, contoh seperti itu. Kalau orang Sunda, Bume bukan orang Sunda, jadi Bume nggak paham. Bahasa orang Lombok, apa kabar? Bagaimana kamu apa kabar? Bume juga tidak tahu. Nah, oleh karena itu, kita juga wajib yang kedua adalah mempelajari bahasa daerah orang lain. Nah, di sini kita juga harus bisa mempelajari bahasa daerah orang lain, tetapi tetap kita harus berpegang teguh dengan bahasa daerah kita sendiri. Yang berikutnya itu adalah menghargai ketika teman kita sedang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi ketika kita sedang bercakap-cakap nih ya, atau sedang mengobrol, oh teman kita menggunakan bahasa daerah mereka sendiri, itu jangan dihina anak-anak, jangan diejek. Nah, itu salah satu sikap yang tidak baik. Jadi kita dengarkan, kita hargai apa yang mereka ucapkan, barulah kita bertanya sebenarnya ngomong apa sih. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi ketiga itu tadi atau keempat itu merupakan cara kita untuk melestarikan bahasa daerah kita supaya apa? Tidak hilang, tidak musnah. Seperti itu. Nah, Bu, bagaimana kalau sekarang ini kita lagi kumpul nih? Ada orang Sunda, ada orang Lombok, ada orang Madura, ada orang Batak. Nah, bagaimana Bu? Masa kita harus menggunakan bahasa daerah kita sendiri-sendiri? Nah, ingat yang tadi Bu Guru sampaikan, kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Yang terakhir di sini adalah contoh sikap menghargai dan menghormati keragaman suku dan agama. Itu ada dalam paket halaman 94. Yang pertama itu adalah tidak merendahkan suku orang lain. Nah, di sini contohnya adalah begini. Jenis pekerjaan seseorang dah ya. Nah, Bu Guru pernah melihat begini. Aku ngomong lali-lali tau. Tidak merendahkan suku orang lain. Yang pertama itu adalah tidak merendahkan suku orang lain. Nah, kalaupun di sekitar kita itu ada suku yang berbeda dengan kita, jangan direndahkan. Tetap kita harus toleransi, menghargai dan menghormati. Dan yang kedua itu adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Contohnya, ketika ada orang lain sedang beribadah,
wabarakatuh.